diskusi pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala ya kita senantiasa selalu sehat serta sehat jasmani dan rohani. Kemudian salam serta salam yang kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Pak Anuraga, mohon izin pada mata kuliah pada hari ini saya menemani Pak Arifin. Mudah-mudahan Pak Anuraga berkenan mengizinkan saya untuk membantu dan mendampingi Pak Arifin dalam kelancaran diskusi. Maka dengan segala hormat dan takdim kepada Pak Arifin untuk memaparkan dan menjelaskan materi yang diamanahkan kepada Pak Arifin. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tidak bosan-bosan mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, tentunya nikmat panjang umur sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan studi Al-Quran di siang hari ini. Salat serta salam tak lupa pula mari kita sama-sama limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA selaku dosen studi Al-Quran MPAI, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana MPAI yang sama-sama mendukung Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang terhormat Pak Matsoni yang mau menjadi moderator pada saat saya melakukan presentasi. Dan juga terima kasih kepada Pak Anuraga yang sudah memfasilitasi kegiatan presentasi makalah studi Al-Quran ini. Baiklah, makalah yang seharusnya, yang seyogianya Ibu Nur Hayati memang yang harus mempresentasikan. Karena memang ujur, akhirnya saya yang harus maju menggantikan Ibu Nur Hayati. Makalah yang saya akan paparkan adalah materi tentang pendekatan tafsir bi al-maksur dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer, kelebihan dan kelemahannya. Lanjut, Pak. Baik, dalam materi pendekatan tafsir bil maksur ini, pembahasannya diantaranya ada pengertian sejarah tafsir bil al-maksur, pendekatan tafsir bi al-maksur, ciri-ciri tafsir bi al-maksur, contoh-contoh tafsir bi al-maksur. Selanjutnya ada pandangan ulama klasik tentang tafsir bi al-maksur, kemudian pandangan ulama kontemporer tentang tafsir bi al-maksur, kekurangan dan kelebihan dan kekurangan tafsir bi al-maksur, serta tokoh dan kitab tafsir bil al-maksur. Pengertian tafsir bi al-maksur secara etimologi atau bahasa, bil maksur berasal dari kata atsar yang berarti sunnah, hadis, jejak atau peninggalan. Karena dalam penafsiran seorang mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara terminologi, tafsir bil maksur adalah ilmu yang pembahasannya mengenai ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dengan perkataan sahabat, Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Itu adalah pengertian tafsir bil maksur berdasarkan etimologi dan terminologi. Naik, Pak.
Selanjutnya sejarah tafsir bil al-maksur. Di sini saya buat sketsa sejarahnya. Sejarahnya telah ada sejak zaman sahabat dan ada beberapa sahabat terkemuka dalam bidang tafsir, yaitu Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, dan masih banyak yang lainnya. Tafsir bil al-maksur ini adalah tafsir yang tertua, tafsir yang paling tertua dan bentuk penafsiran yang paling intelektual di dalam Islam. Tafsir ini sampai sekarang masih tetap terpakai dan dapat dijumpai dalam kitab-kitab tafsir. Selanjutnya tafsir bil al-maksur dilakukan dengan cara menukil penafsiran dari Rasulullah SAW atau dari sahabat oleh sahabat atau dari sahabat oleh tabi'in. Kemudian biasanya dilakukan secara lisan dengan tata cara yang jelas periwayatnya. Pada perkembangannya, tafsir bil al-maksur penukilannya menggunakan penukilan pada zaman sahabat yang telah dibukukan dan dikodifikasi. Nah, selanjutnya tafsir ini juga mengalami perbedaan pendapat terletak pada aspek redaksional sehingga maknanya sama, hanya kata-katanya saja yang berbeda. Satu, yang pertama adalah mufasir mengungkapkan maksud sebuah kata dengan redaksi yang berbeda dengan mufasir lain. Kedua, mufasir menafsirkan kata yang bersifat umum dan menyebutkan makna dari sekian banyak makna yang ada. Naik, Pak. Selanjutnya ciri-ciri tafsir bil al-maksur. Tafsir bil al-maksur ini ciri-cirinya, tafsir ini menukil kata yang dinukil yang mempunyai arti dari orang sebelumnya tadi, dari Rasul, dari sahabat. Kemudian penafsirannya yang tidak mengedepankan rasio, karena memang ini tafsir bil maksur ini adalah tafsir yang bersifat nakli, tidak berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan Al-Quran. Kemudian memuat banyak cerita Israiliyat. Maksud Israiliyat di sini adalah di dalam tafsir ini banyak orang-orang yang memasukkan banyak orang-orang di antara musuh Islam yang memasukkan pendapat-pendapatnya di dalam tafsir tersebut dengan tujuan untuk menjatuhkan Islam. Itu maksud cerita Israiliyat. Jadi cerita-cerita yang sifatnya ya khurafat segala macam dimasuk-masukin ke situ. Itu tujuannya untuk menjatuhkan Islam. Selanjutnya cirinya terdapat kebiasaan menerima riwayat dari orang-orang tertentu atau yang hanya meriwayatkan tafsir dari orang yang disenangi saja. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Dan yang terakhir, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Inilah ciri-ciri tafsir bil al-maksur. Nah, pendekatan sesuai dengan judul, sesuai dengan materi, yaitu pendekatan tafsir bil al-maksur. Pendekatannya tadi, di sini pendekatannya ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dengan cara penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, cara penafsiran Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, cara penafsiran Al-Quran dengan sahabat. Yang keempat adalah cara penafsiran Al-Quran dengan tabi'in. Di sini saya kasih contoh pendekatan tafsir bil al-maksur Al-Quran dengan Al-Quran. Saya ambil contoh. Sebetulnya di makalah bukan satu, banyak. Ini yang saya tayangkan di layar menggunakan slide hanya 1 ayat saja. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di makalahnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu wattawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Nah,
Quran surat Al-Baqarah ini ditafsirkan oleh Quran surat Al-A'raf ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ayat surat Al-Baqarah dengan surat Al-A'raf ini adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran contohnya. Selanjutnya, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat. Ini saya ambil dari surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Nah, sahabat yang bernama Ibnu Abbas menafsirkan kata huban yang dikasih garis bawah itu adalah dosa besar. Jadi kata huban adalah dosa besar menurut sahabat namanya Ibnu Abbas. Selanjutnya, tafsir bil al-ma'sur, tafsir Al-Quran ditafsirkan oleh hadis atau sunnah. Saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Nah, dalam hadis salat wusta dijelaskan oleh Nabi dengan salat asyar. Kemudian tafsir Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Saya ambil surat Al-Fatihah, potongan surat Al-Fatihahnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, para mujahid yang bernama Jabbar menafsirkan syiratal mustaqim dengan arti kebenaran. Mujtahid ini sering menemui Ibnu Abbas dalam memperoleh keterangan. Selanjutnya, pandangan ulama klasik mengenai tafsir bil al-ma'sur. Menurut Imam Ahmad, beliau menilai bahwa tafsir yang berdasarkan riwayat seperti halnya riwayat-riwayat tentang peperangan dan kepahlawanan, kesemuanya tidak mempunyai dasar yang kokoh. Yang kedua, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, menurutnya bahwa di antara kandungan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat ayat-ayat yang tidak dapat diketahui takwilnya, kecuali dengan penjelasan Rasul. Pendapat yang ketiga, Syekh Abdul Azim Az-Zarqani, ketika membahas tafsir bil al-ma'sur, ia menyebutkan bahwa tafsir bil al-ma'sur adalah tafsir yang datang dari Al-Quran, sunnah atau perkataan sahabat yang menjelaskan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Selanjutnya, ia mengatakan tentang tafsir bil al-ma'sur, tafsir tabi'in masih terjadi perselisihan antara ulama. Kemudian yang keempat, menurut Muhammad Hussein Az-Zahabi, mengkategorikan penjelasan para tabi'in terhadap Al-Quran sebagai tafsir bil ma'sur karena
Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran memasukkan kategori tersebut ke dalam tafsir bil maksur, walaupun ada yang memperselisihkannya. Itu adalah pandangan ulama klasik yang jelas banyak. Pandangan peneliti yang masukannya hanya 4 orang saja. Kemudian tafsir bil maksur menurut pandangan ulama kontemporer, sambil di sini 2 orang contoh. Di sini menurut Muhammad Ali As-Sabuni. Muhammad Ali As-Sabuni mendukung penggunaan tafsir bil al-maksur, khususnya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, dan tafsir sahabat. Tetapi tafsir tabi'in beliau menyangsikannya. Itu menurut As-Sabuni. Kemudian menurut M. Quraisy Shihab, menurutnya penafsiran ini hanya sesuai dipakai pada zaman klasik saja. Karena mereka mengandalkan kekuatan rasa bahasa yang dapat membuktikan kemujizatan Al-Quran. Tetapi tidak sesuai jika dipakai pada zaman modern sekarang ini. Itu menurut pandangan ulama kontemporer. Nah, tafsir bil maksur ini ada kelebihannya. Dan juga pasti ada kekurangannya. Kelebihan dari tafsir bil maksur adalah menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh M. Quraisy Shihab. Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya. Kemudian mengikat mufasir dalam bingkai. Mengikat mufasir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasi terjerumusnya dalam subjektivitas yang berlebihan. Sekarang kelemahannya. Kelemahan dari tafsir bil al-maksur adalah yang pertama kelemahan, Pak. Kelemahan. Naik. Uraian kebahasan dan kesusastraan yang bertele-tele sehingga pesan pokok Al-Quran menjadi kabur. Yang kedua, seringkali konteks turunnya ayat terabaikan. Yang ketiga, bercampur dengan riwayat yang tidak sahih. Yang keempat, adanya riwayat dhaif dan mungkar. Yang kelima, bertentangan riwayat satu sama lainnya. Kemudian yang terakhir, bercampur dengan cerita Israiliyat. Selanjutnya adalah kitab dan tokoh tafsir bil al-maksur. Di antara kitabnya yang saya maksud banyak. Ini saya hanya memasukkannya hanya 6 saja di slide. Tapi di makalah lebih dari 6. Saya memasukkan kitab dan tokohnya. Yang pertama tafsir Jami al-Bayan. Yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian tafsir Al-Bustan. Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian tafsir Asbabun Nuzul Al-Wahidi. Kemudian tafsir Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, yaitu Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Ad-Durul Mansur, fit tafsir bil maksur, Jalaluddin As-Suyuti. Yang terakhir adalah tafsir Al-Jawahir Al-Hasan, fit tafsir Al-Quran Abdurrahman As-Sa'libi. Demikianlah pemaparan makalah tentang pendekatan tafsir bil maksur menurut pandangan ulama klasik dan kontemporer. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya jelaskan di makalah ini. Sudah barang tentu inilah kelemahan pemakalah yang memang pengetahuannya masih sedikit mengenai tentang tafsir Al-Quran ini. Selanjutnya kami mohon kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membangun. Begitu juga Prof nanti yang akan menanggapi dan menambahkan ini untuk kesempurnaan makalah ini.
Dan sekali lagi, saya selalu mengingatkan bahwa pertanyaannya tidak boleh keluar dari konteks judul. Kalau nanti ada yang bertanya keluar dari judul, saya tidak akan menjawabnya. Itu melampaui, saya mengutip dari pendapat Prof, melampaui makalah. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang melampaui makalah. Ya, kembali ke Pak Marconi sebagai moderator. Baik. Terima kasih. Subhanallah. Begitu lugas dan jelas. Kemudian slide materinya juga menggugah. Begitu luar biasa, menarik, yang akhirnya muncullah ini penasaran bagi Bapak Ibu. Pak Marconi sebentar Pak, izin. Ya. Pak Arifin tolong baca WA dulu Pak. Terima kasih Pak Marconi. Siap. Berarti saya nunggu baca WA dulu ya. Silakan lanjut Pak Marconi. Baik, terima kasih Ketua kelas yang sangat luar biasa, yang ganteng dan dermawan. Pada intinya saya selaku pemandu jalannya diskusi mengucapkan subhanallah, luar biasa dan menarik. Kemudian slide materinya juga sangat lope-lope ataupun sangat kreatif, yang akhirnya memunculkan kegundahan gelisah kepada para Bapak Ibu dengar dari pemateri yang disampaikan, diuraikan dan dijelaskan oleh Pak Arifin terkait materi diskusi pendekatan tafsir di Al-Mansur dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer, kelebihan dan kelemahannya. Sudah diuraikan sesuai dengan apa yang tadi beberapa poin-poin yang dijabarkan, dari mulai pengertian, kemudian sejarah, pendekatan tafsir, ciri-ciri tafsirnya, kemudian contoh-contoh pandangan ulama klasik dan kontemporer serta kelebihan dan kekurangan, kemudian tokoh dan kitabnya. Sedikit saya mengurai tadi terkait ciri-ciri juga sudah dipaparkan bahwasanya ciri-ciri yang terpampang dalam slide materi itu ada 7 ciri. Seperti yang tadi sudah disampaikan, contohnya juga sudah terpampang, dan kemudian kelebihannya itu ada 3 yang dicantumkan dalam slide materi, dan kekurangannya pun ada 6 yang dipampangkan dalam slide materi. Kemudian tokoh dan kitab diambilnya yang dipaparkan dalam materi itu 6 kitab dan 6 tokoh atau pengarang kitab tersebut. Maka dari penjabaran dan uraian terkait diskusi pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Arifin, mudah-mudahan ini menjadikan wawasan tambahan referensi yang akan diutarakan atau dipertanyakan oleh Bapak, Ibu, para pendengar yang budiman dalam diskusi pada mata kuliah studi Al-Quran ini. Dipersilakan. Mungkin ada yang mau menambahkan referensi dari materi yang disampaikan oleh Pak Arifin, ataupun ingin mengeluarkan gundah gulana keinginan tahuan yang belum menemukan jawaban yang dipertanyakan. Izin bertanya Pak Arifin boleh? Oh, silakan. Catat Pak Marconi. Yuk. Silakan Pak. Tadi dari pemaparan pemakalah ya, yang kekurangan atau kelemahan dari tafsir bil matsur itu ada 5 poin ya Pak Arifin kalau nggak salah ya. Ya. Saya tidak minta 5-5-nya lah contohnya. Cuma poin kelima aja ya Pak Arifin, pertentangan riwayat yang lain. Ada contoh tentang ini enggak Quran? Yang mana yang kelima? Yang pertentangan riwayat lain. Oh ya. Itu aja Pak Arifin, makasih. Ya, makasih Pak. Baik, mau langsung dijawab apa ditampung terlebih dahulu? Tulis aja dulu Pak, sebentar saya mau ngirim kata dulu. Ada lagi?
Bagusnya satu-satu ya. Ya, Biar satu. Apa? Ya, Satu-satu. ya sebentar mau ngirim file ini. Baik, kayaknya tidak akan Ya. panjang, tidak akan lama untuk seorang Pak Arifin dalam menemukan atau memberikan jawaban dalam referensi yang ingin diketahui oleh Pak Legi. Saya yakin. Pak, ulangi tadi. Ulangi Ya, Pak. silakan. Pak Matoni diulang pertanyaan tadi. Supaya lebih jelas dan lugas, dipersilakan Pak Legi untuk diulang. Oh, tadi kan Pemerconi aja, pemerconi. Pak Arifin. Nah, ini tadi. Tadi kan ada pemaparan tentang kelemahan atau kekurangan dari tafsir bil matsur. Ada 5 tuh, saya lihat poinnya. Saya minta lihat 5 contoh poin kelima aja yang bertentangan riwayat satu sama lain. Itu aja sih contohnya. Oh iya. Makasih Pak Arifin. Ya siap. Ya masih. Nah, silakan, udah ketangkap itu malah. Kayaknya tadi udah saya jelaskan tadi. Ada contohnya tadi. Ngasih contoh saya. Nah, saya lagi buka slide Ustaz. Baik, sebelum saya menjawab tadi pertanyaannya tentang tadi kan kelemahan ya, yang ditanya adalah kelemahan tafsir di Al-Matur dilihat dari tadi riwayat yang bertentangan, begitu kan tadi ya? Kalau ya, tidak betul Pak. Ya, riwayat yang bertentangan. Di sini ada yang sudah saya catat bahwa maksud riwayat yang bertentangan itu artinya seperti yang ada di slide nomor berapa tadi? Ada tadi yang di slide nomor berapa tadi? Nah, oke. Baik, mungkin saya minta bantuan dulu ke yang lain, Pak. Ini Pak Hasan Rifki, coba sebelum saya ini ngelihat di makalah. Saya udah menulisnya ini di makalah belum ketemu. Tolong Pak Hasan Rifki. Baik, sebelum ke pemakalah, Pak Arifin ingin lebih berhati-hati dalam memberikan penjelasan atau penjabaran kepada Pak Legi terkait referensi yang untuk jawaban. Mungkin ada Bapak Ibu yang mempunyai jawaban atau referensi untuk dapat menambahkan atau membantu Pak Arifin supaya jalannya diskusi pada hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian penanya juga mendapatkan jawaban keilmuan tentang studi Al-Quran pada hari ini. Silakan yang lain dulu. Saya lagi buka ininya nih. Pak Eka, kayaknya udah siap tuh, moodnya udah dibuka tuh. Pak Mardian, Eka-nya udah dibuka juga tuh.
Pak Arifin. Ya, siap. Dari buku yang saya baca ini kekurangan kelemahannya hanya 4, makanya saya kaget juga di Pak Arifin ada 5, jadi ada tambahan ilmu buat saya. Di sini juga ada sekalian contohnya yang kelima yang tadi Pak Arifin sebutkan itu. Itu ada surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Penafsirannya beda, bertentangan, tapi kalau di itunya hampir sama memang isinya. Di sini nggak ditulis Al-Qur'annya, tapi artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Nah, gitu dia. Itu yang surat An-Nur. Sedangkan surat yang satu lagi Al-Ahzab ayat 59, hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Itu sih contoh yang bertentangan kalau di buku yang saya baca ini ya, Pak Arifin. Ya. Al-Quran. Al-Quran, Pak. Al-Quran dan Iya. Al-Quran. Al-Quran dan Al-Quran itu. Iya, itu An-Nur ayat 31 dengan Al-Ahzab ayat 59. Bukan Al-Quran dengan hadis, bukan? Bukan, Pak. Itu Al-Quran dengan Quran. Contoh yang tadi yang poin nomor 5 itu. Kalau di saya ada contohnya. Tapi di saya ada 4 kekurangannya yang buku saya baca. Di Pak itu ada 5, makanya saya tambah ilmu lagi nih. Oh iya. Kekurangannya itu sih, Pak. Baik, Pak Arifin. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya, makasih banyak atas masukannya, Pak Legi. Baik, terima kasih Pak Legi. Silakan yang lainnya. Yang sudah melengkapi pertanyaan dari Pak Legi tersendiri yang alhamdulillah ternyata sangat luar biasa sekali dalam pengetahuan referensinya yang tadi dipaparkan oleh Pak Materi terkait kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Ini sangat kritis ya, sangat peka sekali penglihatannya. Pemateri menyampaikan dalam slide-nya bahwasanya kekurangan atau kelemahannya itu terpampang 5 ataupun sampai 6. Tapi kalau saya baca di makalahnya ini malah ada 4. Akan tetapi ada ilmu pendapatan pertambahan referensi dari Pak Legi terkait kelemahan dan kelemahan tafsir Abi Al-Mansur ini. Pada intinya subhanallah, ucapan Pak Mas Soni, maaf salah, justru Pak Arifin lebih lengkap dari saya hanya baca 4 kelemahannya, kekurangannya. Pak Arifin lebih hebat lagi, luar biasa, subhanallah, ada 5 apa 6 tuh. Terima kasih Pak Mas Soni, maaf ya. Koreksi ya, karena Pak Arifin lebih hebat ibunya saya. Ya inilah suatu kerendahan yang luar biasa sekali yang ditampakkan dari Pak Legi. Begitu sangat mencerminkan kerendahan ilmu pengetahuan dari referensi yang diketahui. Pada intinya saya selaku pemandu diskusi pada hari ini sangat berterima kasih adanya pertanyaan ini menjadikan colekan atau toyalan kepada pemakalah untuk lebih rinci dan lebih lugas dalam memaparkan materi pada hari ini. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mau menambahkan atau Pak Arifin sendiri. Bertanya boleh, Kiai? Boleh. Iya, ini tadi ada yang ini mohon penjelasan lebih lanjut nih Pak Kiai Arifin mengenai Israiliyat. Tadi ada dibilang Israiliyat tuh apa mengenai Israiliyat, kemudian sejauh mana tafsir Bil Ma'sur itu bisa memasukkan kisah Israiliyat itu ya. Itu saja. Terima kasih. Mohon penjelasan lebih lanjut aja. Ya. Baik. Israiliyat. Baik, langsung saya jawab aja tentang Israiliyat. Israiliyat ini sebetulnya asalnya orang-orang Israel, yaitu anak cucu keturunan Nabi Yakub. Itu anak
keturunan cucu Nabi Yakub. Kemudian mereka ingin menghancurkan Islam. Bagaimana nih caranya? Akhirnya banyak orang-orang Israel yang belajar tentang Al-Quran, kemudian menafsirkan Al-Quran, hingga para ulama tafsir dan hadis akhirnya menganggap orang-orang Israel itu disebut dengan Israiliyat. Israiliyat ini memasukkan kisah yang dimasukkan ke dalam tafsir Al-Quran dengan tujuan tadi untuk merusak akidah umat Islam. Jadi seperti kisah Nabi Daud alaihissalam, kemudian ada kisah Goranik kalau tidak salah. Nah itu kisah-kisah itulah dimasukkan oleh orang Israiliyat ke dalam tafsir dengan tujuan tadi untuk kebutuhan jahat. Dalam artian untuk meruntuhkan Islam, biar masuk ke dalam Islam tafsir-tafsir yang sifatnya yang mungkin ada tafsir-tafsir yang dia masukkan kisah-kisah yang sifatnya khurafat lah. Sifat-sifat yang sifatnya pemahaman terhadap sesuatu yang memang tidak boleh di dalam Islam, tapi sama mereka dimasukkan. Saya rasa mungkin itu jawabannya Pak Anuraga. Mungkin yang lain ada yang Matur mau. nuhun Pak Kiai. Ya. Baik, mungkin ya Bapak Ibu yang lainnya yang ingin menambahkan referensi dari uraian penjelasan dari Pak Arifin terkait pertanyaan dari Pak Anuraga dalam hal Israel, sejauh mana bisa memasukkan atau apa namanya minta penjelasan terkait Israiliyat aja. Baik, Mungkin ada penambahan yang lain. Pak Marconi, sedikit saya mau nambahkan lagi tadi Ya. yang ditanyakan Pak Anuraga. Ini ditambahkan bahwa istilah Israiliyat ini kisah-kisahnya diambil dari orang-orang dari sumber Yahudi maksudnya. Jadi kisahnya ini diambil dari sumber orang-orang Yahudi, dimasukkan ke dalam tafsir tadi. Itu tampaknya sedikit aja. Terima kasih Pak. Baik. Mungkin bisa dipahami oleh Pak Anuraga ya. Dan pada Bapak Ibu yang lainnya. Oh, tunggu lebih kan? Siap Pak Rifki Tata. Ya, dipersilakan ke Pak Hafiz. Udah dibuka tuh modnya. Halo, Kang Sunil. Ya, Pak Solihin. Ya. Ya. Mau bertanya nih. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Pak Arifin terkait tentang pandangan ulama kontemporer dengan klasik. Ya, simple semua pertanyaannya. Apa yang menjadi perbedaan dan kesamaan dari pandangan ulama klasik dan kontemporer itu aja. Tentang Bil Maksur maksudnya ya? Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ulas kembali Pak Arifin terkait pertanyaan dari Pak Ahmad Nur Solihin. Alhamdulillah nih ternyata Pak Ahmad Nur Solihin tergugah juga, tergelitik juga dari uraian penjelasan penjabaran materi yang disampaikan oleh Pak Arifin nih, yang akhirnya ingin mengetahui
pandangan ulama klasik dan kontemporer ini ada perbedaan dan persamaannya tidak. Nah, perbedaan dan persamaannya, kalaupun ada perbedaan dan persamaannya, minta tolong dijabarkan dan dijelaskan. Mungkin seperti itu ya, Pak Solihin ya. Oh iya katanya. Dipersilakan Pak Arifin. Baik, terima kasih Pak Solihin. Langsung saya jawab aja tadi pandangan ulama klasik dan kontemporer yang jelas dari sisi kesamaannya yang ditanya. Di sini perlu kita catat Pak Solihin bahwa tafsir bil al-maksur itu bukan alternatif terbaik untuk bukan tafsir satu-satunya yang dijadikan pegangan oleh para mufasir, baik mufasir kontemporer maupun mufasir klasik. Karena sebagaimana Al-Qur'an solihun likulli zaman wa makan. Jadi pada zaman apapun Al-Qur'an seharusnya mampu menjawab tantangan zaman dan perubahan sosial dan perkembangan ilmu yang semakin pesat. Artinya bahwa tafsir bil al-maksur itu tafsir yang sifatnya riwayah, yang sifatnya nakli. Sementara tadi yang ditanya kontemporer adalah tafsir yang kontemporer, di situ biasanya dia menggunakan an-akli atau tafsir ar-ra'yi. Nah, jadi pandangan mereka terhadap tafsir bil al-maksur khusus karena mereka beranggapan bahwa tafsir bil al-maksur walaupun di zaman modern sekarang ini masih tetap eksis, masih tetap dipergunakan. Karena memang seharusnya tafsir kedua-duanya tafsir tadi, baik tafsir bil al-maksur dan tafsir bil ra'yi harus digabung jadi satu. Sehingga jadilah sesuatu tafsir yang luar biasa. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada kesenjangan di antara para mufasir tentang menafsirkan sebuah ayat dengan ayat dengan hadis, ayat dengan sahabat, atau ayat dengan tabi'in. Karena memang dua-duanya harus begitu. Jadi pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap tafsir bil al-maksur tetap masih eksis digunakan walaupun di zaman yang modern seperti sekarang ini. Karena memang diperlukan walaupun memang sudah ada pergeseran. Tafsir bil ra'yi harus dimasukkan. Dan nanti mungkin penjelasan tafsir bil ra'yinya nanti ada di pemakalah-pemakalah yang nanti akan menyampaikan tentang tafsir demikian. Saya hanya sedikit gambaran kecil saja. Karena tadi ditanya bagaimana pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer terhadap tafsir bil al-maksur. Tetap saja mereka berpandangan bahwa tafsir tersebut masih eksis untuk tetap kita gunakan sampai saat ini. Itu saja Pak Solihin jawabannya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan di tepat. Itu Pak Arifin kayaknya harus ada sedikit dilengkapi kembali atau ditambahkan kembali referensinya oleh Pak Arifin. Kalau terkait pandangan ulama klasik dan kontemporer tadi sudah mengerucut, sudah mengena. Nah, ini ada yang pertanyaan perbedaan dan persamaannya. Apakah dari pandangan ulama klasik dan kontemporer ini dalam memandangi atau menerjemahkan atau mendefinisikan tafsir bil al-maksur ini dari dua ulama kontemporer dan klasik ini ada perbedaan dan persamaan tidak? Gitu. Mungkin yang dipertanyakan kalau ada perbedaannya di mana? Kalau ada tadi Pak Marconi tadi kan ada sudah di slide sudah dijelaskan tentang pandangan ulama klasik seperti itu. Kemudian di slide berikutnya tentang pandangan ulama kontemporer. Nah itu kan sudah dijelaskan secara rinci, secara detail. Di situ di ulama kontemporer kan kita ambil dua saja. Di ulama kontemporer kan dia memandang memandang bahwa tafsir ini sudah tidak layak untuk digunakan. Tetapi ada salah satu lagi bahwa tafsir ini masih tetap layak untuk digunakan. Cuma dia menolak tafsir Al-Quran dengan tabi'in. Dia tidak meyakini pendapat tabi'in tersebut. Jadi saya rasa sudah jelas disampaikan tadi di slide yang
pandangan ulama klasik dan pandangan ulama kontemporer. Tinggal di situ aja memahami tentang apa yang sudah saya paparkan tadi, Pak Matsoni. Baik, terima kasih Pak Arifin. Saya kembalikan lagi ke Pak Ahmad Nur Solihin. Bagaimana tanggapan hal penjabaran dari pertanyaan Pak Ahmad Nur Solihin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah agak mendekati, cuman kan lagi-lagi dalam konsep pandangan umat klasik itu kan memandang seperti apa dan kontemporer itu seperti apa. Memang tadi sudah dijelaskan menurut beberapa ini ya, saya buka dulu makalahnya, beberapa orang atau beberapa ahli, tapi tidak dijelaskan kesamaannya dalam memandang al-mut'at itu. Jadi misalnya, oh ini bersumber kepada Al-Quran, semuanya bersumber kepada Al-Quran, ya kan? Nah, kalau misalnya klasik bersumbernya kepada hadis. Nah, itu jadi yang membedakan itu penafsirannya gitu loh. Gitu. Yang saya maksud penafsirannya antara kontemporer itu, kalau tadi kan dijelaskan hanya beberapa ahli, ya. Beberapa ahli di sini bahwa pengertiannya ini loh. Nah, ini loh. Tapi yang membedakan kontemporer dengan klasik itu tidak jelaskan, misalnya oh sumbernya memang sama. Ya, tapi kepada klasik lebih kepada hadis atau Al-Quran condongnya gitu. Itu aja sih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Arifin sudah ketangkap ya. Seperti begini, kalau penjabaran pandangan itu sudah terpaparkan. Nah, ini hanya sebatas perbedaan dan persamaan. Seperti pandangan ulama klasik, seperti kita analogikan dengan foto jadul, yang kalau foto jadul kan dia buram, berarti itu klasik tuh. Kalau kontemporer atau modern mungkin itu berwarna. Nah, itu kan pada intinya sisi perbedaan dari warnanya, tapi sisi persamaan segi mimik wajah atau foto tersebut. Mungkin seperti itu yang ingin didapati oleh Pak Ahmad Nur Solihin. Terima kasih. Ya. Masih Pak Matsoni. Jadi tadi sumber rujukan tafsir bil al-Matsur itu ada 4 rujukannya. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Kalau sumbernya. Yang ketiga adalah tadi sahabat. Yang keempat adalah tabi'in. Jadi ijtihad para tabi'in. Jadi sumbernya itu sumber tafsir bil al-Matsur itu ada 4. Makanya tadi di awal saya jelaskan tentang pendekatan. Tentang pendekatan tafsir bil al-Matsur. Itu pendekatannya ada 4, ada Al-Quran, ada hadis, ada sahabat, dan ada tabi'in. Tapi tadi Pak Solihin menanyakannya tentang persamaan dan perbedaan. Memang di makalah saya tidak memasukkan tentang persamaan dan perbedaan pendapat beliau, persamaannya di mana. Nah, tapi kalau memang sumbernya yang tadi Pak. Sumbernya tadi, walaupun tadi disinggung sama saya itu tadi di slide, ada ulama kontemporer yang dia menolak tafsir Quran dengan tabi'in karena dia tidak yakin ada sanksi lah terhadap tabi'in. Kemudian sementara Quraisy Shihab dia beranggapan bahwa tafsir bil al-Matsur ini sudah tidak sesuai jika dipakai pada zaman modern. Itu menurut Quraisy Shihab. Itu pandangan beliau tentang tafsir bil al-Matsur. Sementara tafsir al-Matsur memang bukan satu-satunya tafsir yang maksudnya alternatif tafsir yang kita gunakan, tetapi banyak tafsir yang lain, apalagi disesuaikan dengan zaman sekarang. Makanya seperti sekarang kan banyak tafsir, ada tafsir pendidikan, ada tafsir ekonomi, ada tafsir sains dan lain sebagainya. Tetap tafsir al-Matsur masih tetap kita gunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun dengan yang lainnya. Mengenai jawaban saya yang kurang pas, nanti mungkin ada teman yang lainnya yang mau melengkapi, karena memang saya betul tidak memasukkan persamaannya di mana, kemudian kelemahannya itu di mana saja. Itu saja Pak Solihin.
Baik, Oke. terima kasih Pak Solihin. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Pada intinya apa yang dipaparkan, dijelaskan oleh Pak Arifin itu sebenarnya sudah mengena. Kita kaji dalam pemaknaan pandangan kajian ulama klasik dalam pengertian terkait tafsir bi al-Mansur, kemudian dengan kontemporer. Yang jelas setiap sisi pandangan pasti ada perbedaan. Akan tetapi setiap pandangan atau pemanaan pasti ada perbedaan, tapi visi dan tujuan kayaknya itu ada persamaan. Misal tadi menurut pandangan ulama klasik terkait tafsir al-Mansur, misal seperti A, kemudian kontemporer seperti B. Nah, itu suatu perbedaan, akan tetapi persamaannya sama-sama membahas dalam tafsir di Al-Mansur. Itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari para Bapak, Ibu yang lainnya untuk melengkapi diskusi pada hari ini. Dipersilakan. Pak Muhammad Hasan Rifki. Nggak ada. Nah, Pak Muhammad Mardiansah. Hadir. Nah, itu silakan. Ayo dilanjut. Pak Nuraga tuh kayaknya moodnya udah dibuka tuh. Iya, boleh ini mah menyampaikan ini Boleh. sebagai orang awam nih ya. Saya ini mohon maaf paling awam dibanding Bapak Ibu Kiai Ibu Nyai semua nih. Jadi ini menarik sekali tadi dan sangat bagus itu presentasinya dari Kiai Arifin. Tadi yang saya mungkin agak bingung itu ada yang mempertanyakan atau menempatkan tafsir bil mansur itu tidak sesuai perkembangan zaman gitu. Nah, sementara kan logikanya kan kalau ini logika ya mohon maaf jadinya perspektif saya pribadi, kalau logikanya kan Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga sahabat juga mendapatkannya langsung dari Nabi. Ya, kemudian ada tabiin yang mendapatkan dari sahabat. Kalau memang dipertentangkan kan juga aneh. Misalnya ada ulama atau kiai kontemporer yang mempertanyakan ini kualitas atau apa istilahnya ya, kandungan atau tafsir dari bil mansur tadi. Nanti kalau memang dipertanyakan nanti kepada siapa lagi kita merujuk, sementara itu kan yang sumber-sumber utamanya gitu. Jadi saya bingung di situnya nih sebetulnya. Itu mungkin Pak Kiai. Kalau saya pribadi sih, kalau dari perspektif saya, kalau dari logika runutnya itu berarti kan yang perlu kita utamakan sebenarnya tafsir bil mansur ketimbang tafsir lainnya. Ini kebingungan saya sebagai orang awam ya. Punten ya. Ya, saya juga awam. Bisa ditangkap ya Pak Arifin ya? Bisa. Oh ya, percaya saya. Itu bukan hanya kayaknya tadi. Masukan. Memang kebingungan aja nih, nanti mohon penjelasan dari Prof. ini. Dari guru kita semua ini. Baiklah, diluruskan aja dikit. Baik Pak, tadi di kontemporer memang ada tadi. Salah satunya adalah Quraisy Shihab. Tadi yang kalau tidak salah saya ngambil dari buku studi Al-Quran. Studi Al-Quran di situ ada pendapat tentang Quraisy Shihab bahwa tidak sesuai lagi jika dipakai pada zaman modern ini tentang tafsir bil al-mansur. Padahal kita tahu solihun likulli zaman wa makan. Jadi zaman apapun Al-Quran seharusnya mampu menjawab tantangan zaman dan perubahan sosial serta perkembangan ilmu semakin pesat. Nah, oleh karena itu umat Islam harus percaya tentang tetap tafsir itu tetap kita pakai, kita pegang. Karena betul kata Pak Anuraga tadi. Jadi kita mau berpegang kemana nih? Sementara Al-Quran sebagai sumber utama, kenapa harus ditinggal? Karena tadi kan Al-Quran itu dia tidak memandang zaman. Mulai zaman klasik sampai zaman modern pun Al-Quran ya tetap masih bisa menjawab tantangan
sepelik apapun pasti Al-Quran bisa menjawabnya. Contoh, muncul sains tentang tafsir sains. Itu semua dari Al-Quran. Di Al-Quran ayatnya dikembangkan. Oh, Al-Quran ditafsirkan. Oh, ternyata muncul sains. Kemudian ada lagi tafsir pendidikan, tafsir ekonomi, tafsir hukum, dan lain sebagainya. Itu semua adalah berkas penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Ataupun dengan yang lainnya. Sehingga apabila ada mungkin ulama kontemporer yang menyatakan bahwa sudah tidak tepat lagi. Kalau pendapat saya keliru. Walaupun mereka memang dia ahli tafsir di Indonesia. Tetapi kalau memang seperti itu kayaknya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dari zaman klasik sampai sekarang pun masih tetap eksis, tetap Al-Quran, tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin itu Pak Anuraga. Pak Martoni. Nambahkan Ya, Pak Kiai. Silakan Pak lagi. Dari buku yang saya baca ya Pak Anuraga, penafsiran Al-Quran itu ada dua. Yang pertama itu tafsir bil matsur, yang kedua tafsir birai. Kalau tafsir bil matsur itu yaitu riwayat langsung dari sahabat, dari Rasulullah, dari tabi'in. Yang kedua itu rasio atau pengetahuan. Itu sih perbedaannya. Mungkin dengan kontemporer yang sekarang atau yang modern itu menggunakan tafsir birai atau rasio pengetahuan. Jadi pengembangan tentang pengetahuan mereka tentang itu pun masih dipertentangkan sebenarnya. Itu aja sih penambahan dari saya. Makasih Pak Arifin. Ya, makasih Pak atas penambahannya. Ya. Wah, ini nih Kunto Haji. Kunto Haji nih. Ini referensi yang mau menambahkan referensi. Mudah-mudahan menjadi Bertanya. dari Pradika Kunto Mau Haji. nambahin. Assalamualaikum. Kiai Arifin. Salam. Assalamualaikum Kiai Mas Soni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu saya mau tanya dulu, ini mau tanya apa mau nambahin nih? Bertanya. Oh ya udah, Pak Arifin dipersilakan ya nih. Oh ya udah. Ya baik. Habis Hanya ini, satu pertanyaan saja. baik Pak Pradika. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Legi ya tentang apa namanya dua jenis tafsir. Tafsir bil al-ma'thur ya, pendekatannya dengan riwayat, dan tafsir bi ar-rayi, pendekatannya dengan akal atau rasio. Pertanyaannya, apakah ada mufasir yang menggabungkan dua pendekatan ini, tafsir bi al-ma'thur dan tafsir bi ar-rayi? Ya. Udah. Dalam konteks keindonesiaan gitu. Wah, Indonesia nih. Jadi apakah ada mufasir yang menggabungkan dua pendekatan tadi, tafsir bi al-ma'thur dan tafsir bi ar-rayi. Jadi menggunakan riwayat dan akal. Dalam konteks keindonesiaan, tadi saya mendengarkan bahwa seorang mufasir yang ternama di Indonesia, Quraisy Shihab itu tidak relevan lagi menggunakan tafsir bi al-ma'thur gitu ya. Nah, itu saja sih pertanyaan saya. Baik. Pak Martoni. Pak Martoni. Ya, halo. silakan. Silakan. Boleh. Karena ini tentang keindonesiaan, tentang tafsir bil maksur. Tadi udah saya berikan contoh di pandangan ulama kontemporer, Muhammad Ali As-Saubani. Halo. Ya. Ali As-Sabuni, Pak. Asabuni ya. Ini aja apa namanya jabarkan uraikan kembali, mungkin tadi Pak Kunto terlelap sangat terhipnotis oleh uraian penjabaran dari Pak Arifin. Lagi bukber Pak Kiai Mas Soni. Ya, itu aja. Sebenarnya tadi udah dijabarkan sangat lugas terkait pandangan apa namanya ulama Quraisy terkait tafsir bi al-mansur dan bi ar-rayi. Nah, mungkin tadi Pak Pradika Kunto terlelap pada intinya, terhipnotis lah dari uraian Pak Arifin sama slide yang luar biasa kreatifnya itu, mantap itu. Ya, yang lain coba. Mau yang lain dulu. Oh ya udah, dipersilakan waktu kepada yang lain.
untuk apa namanya Ya, membantu tuh. menghibahkan Iya. suara dan referensinya. Boleh lihat Silakan. tuh. Ya, kayaknya Baik. Pak Muhammad Madiansyah. Baik, himbauan kepada teman-teman semua. Mari kita sama-sama bersuara, menyuarakan apa yang ada di pikiran dalam pelajaran kali ini, supaya kita lebih aktif lagi. Jangan yang bicara 4L, lo lagi. Ayo kita semarakan kajian kita menjelang buka puasa nih, biar lebih semangat lagi. Ayo Pak Ahmad Rifki Fauji, Bu Ayu, Bu Indah, ayo semuanya biar semangat yuk. Beranya. Mana masih ada ya, punya masalah? Kayaknya cukupan ya Pak Arifin ya. Ya, langsung ke Prof aja yang suruh nangkap. Biar waktu Ya. penjelasan uraian Pak Prof lebih banyak dan kita lebih banyak lagi mendapatkan referensi yang sempurna penjelasan dari Pak Prof. Jadi saya mohon izin ya Pak Arifin ya. Terima kasih terlebih dahulu. Dan marilah kita fokus mendengarkan apa yang akan diuraikan, dijelaskan hasanah keilmuan tentang suci Al-Quran terkait materi yang tadi disampaikan oleh Pak Arifin yang akan diperjelas oleh Pak Prof dengan segala hormat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Matsoni dan kawan-kawan, Pak Mardiansyah, Pak Arifin sebagai makalah pada hari ini. Saya lihat cukup antusias untuk memberi tanggapan, memberi pertanyaan. Pak Arifin juga antusias memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita mulai dengan melihat di dalam tafsir itu ada yang dinamakan pendekatan. Yang kedua, ada dinamakan metode tafsir. Ada pendekatan, ada metode tafsir. Kemudian yang ketiga ada corak tafsir. Itu globalnya harus diketahui lebih dulu. Pendekatan tafsir, saya lebih suka menggunakan istilah pendekatan daripada sumber. Yang lain juga menggunakan kata sumber. Sumber tafsir itu atau pendekatan dalam tafsir itu ada 3. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur, bukan bil masyhur atau bil apa gitu. Bil ma'thur. Mim, hamzah, ta, waw dan ra. Bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Yang kedua tafsir bil ra'yi. Ada lagi satu, tafsir bil isyarah. Tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir bil isyarah itu adalah pendekatan dalam tafsir atau sumber tafsir. Kalau saudara nanti baca, ada ulama yang mengatakan sumber, itu sama dengan pendekatan tafsir. Kemudian nanti ada metode tafsir yang kita masuki juga nanti itu, yaitu metode tafsir ijmali, yaitu global. Kemudian yang kedua metode tafsir tahlili. Kemudian metode tafsir tematik. Itu nanti akan kita lihat ciri-ciri dari itu. Nanti saudara sudah punya bahagian ini, karena kita menguraikan dulu itu. Ijmali, tafsir metode tafsir ijmali, tahlili, kemudian maudhu'i, dan yang keempat adalah muqaran. Nah, yang global itu sifatnya umum.
mudah sekali saudara lihat tafsirul jalalain, itu ijmali, itu metodenya ijmali. Karena tafsir ringkasnya Kementerian Agama itu ijmali. Tahlili itu yang mengurai, menganalisis. Ada makna mufradat, ada sebab nuzul, ada munasabah ayat, ada sebab nuzul, ada uraian dari segi bahasa, dari sisi balaghah, itu tahlili itu. Kemudian maudu'i itu tematik, berdasarkan tema-tema yang dikaji oleh Al-Quran. Misalnya, tafsir tentang Al-Jannah atau perspektif Al-Quran tentang Al-Jannah, surga, itu tematik itu. Misalnya, perspektif Al-Quran tentang poligami, itu tematik. Tafsir perspektif Al-Quran tentang takwa, itu tematik itu. Tematik. Kemudian yang berikut, yang muqaran itu perbandingan. Misalnya ketika menafsirkan Alhamdulillahirabbil alamin, ada pendapat ulama tentang ayat itu. Ulama A penjelasan tafsirnya begini, ulama B penjelasan tafsirnya begini, ulama C penjelasan tafsirnya begini. Itu muqaran namanya. Itu dari sisi metode. Ada corak nanti ada namanya coraknya itu ada sufi, ada coraknya fikih, ada coraknya falsafi, filsafat, ada coraknya haraki seperti Sayyid Qutb, ada corak-corak yang lain, itu corak. Baik, sekarang kita sedang berada dalam pembahasan tafsir bil ma'thur. Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah Pak Arifin panjang lebar mengenai pengertian. Ma'thur itu lebih sederhana kalau saya mengatakan dengan riwayat atau dengan teks, berdasarkan teks. Nah, ketika kita membahas tafsir bil ma'thur, maka nanti penafsiran ayat-ayat itu berdasarkan teks-teks yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama berdasarkan teks Al-Quran. Ada ayat yang tadi sudah diberi contoh oleh pemakalah, ayat ini ditafsirkan dengan ayat ini. Itu teks. Jadi penafsiran ayat itu berdasarkan teks dari ayat. Tadi watalaqa Adam min rabbih kalimatin, nah itu ditafsirkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu teks. Karena berdasarkan teks Al-Qur'an. Yang kedua, berdasarkan teks dari Nabi. Nah, misalnya kata Nabi ketika turun surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sampai akhirnya Nabi lalu menyatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, saya baru saja menerima kedatangan Jibril yang membawa wahyu, yaitu surah Al-Kautsar. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian itu apa itu Al-Kautsar? Nabi menjelaskan Al-Kautsar itu adalah sebuah kali atau danau atau telaga yang dijanjikan oleh Allah kepadaku di hari kiamat nanti. Ada sebuah telaga yang disebut Haudun. Siapa yang meminum air dari telaga itu, maka dia tidak akan pernah haus selamanya di sana. Itu. Al-Kautsar itu dijelaskan berdasarkan teks yang berasal dari Nabi. Nah, sekarang ada teks yang bersumber dari sahabat. Ada teks yang bersumber dari sahabat. Ketika surah Al-Fathu turun, idza jaa nasrullahi wal fathu, Nabi mengatakan, saya baru saja menerima Jibril menyampaikan surah ini kepadaku. Lalu setelah itu, para sahabat mendengarkan dan menghafal dengan baik.
Lalu Umar bertanya, bagaimana sih pendapat kawan-kawan tentang surah itu? Mereka mengatakan bahwa tidak lama lagi akan ada penaklukan kota Mekah dengan pertolongan yang luar biasa dari Allah, dan pada saat itulah banyak sekali orang-orang kafir yang masuk Islam. Itu teks dari sahabat. Tapi Nabi tidak menjelaskan itu. Kemudian setelah itu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang surah itu? Ibnu Abbas mengatakan, pandangan saya tidak lama lagi Rasulullah akan meninggal dunia, meninggalkan kita, kata Ibnu Abbas. Itu mengambil pendapat sahabat menjelaskan ayat, itu yang disebut dengan riwayat dari sahabat. Jelas ya? Kemudian yang berikut dari tabi'in. Kalau ulama-ulama sekarang mengutip pendapat tabi'in, tabi'in, tapi tabi'in saja. Tabi'in, kemudian mereka menjelaskan suatu ayat dengan pandangan mereka, maka itulah disebut penafsiran bil ma'sur dengan pendapat tabi'in. Disebutkan at-tafsir bil ma'sur bi aqwalit tabi'in. Yang pertama itu tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil ahadis atau bil hadis bil ahadis nabawi, kemudian tafsirul Al-Quran bi aqwalis sahabah, kemudian tafsir Al-Quran bi aqwalit tabi'in. Tadi Pak Arifin juga sudah menjelaskan, tabi'in itu diperdebatkan oleh ulama sebagai dasar atau sumber. Ada mengatakan bisa digunakan, bisa tidak. Kata mereka kan seperti kita aja, tidak ada bedanya. Ulama yang lain mengatakan menjadi muktabar, menjadi kuat pandangan para tabi'in itu karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan para sahabat Nabi. Tabi'in tidak. Ya, tabi'in. Mulai tabi'in sudah orang ulama itu memperdebatkannya. Ada yang setuju menjadikannya sebagai sumber, ada yang tidak. Oke, baik, jelas ya. Nah, itu yang pertama. Bil ma'sur itu berarti dengan teks-teks Al-Quran, dengan teks hadis, dengan teks pendapat sahabat, kemudian dengan teks pendapat dari tabi'in, bukan tabi'in. Tiga yang pertama, bil Al-Quran, bil hadis, kemudian bi aqwalis sahabah, tidak ada ulama yang berani menentang itu. Tidak ada ulama yang berani meragukan ketiga tafsir itu. Ketika masuk tabi'in, ulama mulai berdebat. Katanya, tidak ada bedanya mereka tabi'in dengan kita. Ulama yang lain mengatakan, bedanya dengan kita, mereka tabi'in itu dekat dengan para sahabat, sementara kita ini jauh dari sahabat. Oke. Karena itu maka gampang sekali dilihat pendekatan tafsir bil ma'thur itu, kalau seorang ulama menjelaskan sebuah ayat dengan teks ayat yang lain dalam Al-Quran, itu pasti bil ma'thur. Kalau ada ulama sekarang itu yang mengambil pendapat sahabat untuk menjelaskan ayat, itu berarti dia bersumber dari tafsir bil ma'thur, yaitu pendapat sahabat, pendapat Nabi dulu, dari hadis Nabi. Kemudian kalau dia mengambil pendapat sahabat menjelaskan ayat, itu berarti tafsir bil ma'thur. Nah, sekarang kalau kita lihat itu sudah kombinasi antara bil ma'thur, ada bil ra'yi, ada bil isyarah. Sudah kombinasi itu semua dalam tafsir modern sekarang. Itu dulu. Jadi kalau begitu tafsir bil ma'thur itu berdasarkan 4 pendekatan, Al-Quran bil Quran, bil ahadis, kemudian yang ketiga bi aqwalis sahabah, kemudian yang keempat bi aqwalit tabi'in.
Sampai situ dulu. Nah, kemudian birai itu nanti saya kira siapa yang punya giliran nanti. Ada yang kira-kira penyajian berikutnya nanti itu lebih anu lagi, lebih rinci. Kita anukan dulu sekarang bil ma'thur. Kemudian coba Pak Arifin cek. Saya agak ragu tadi itu bahwa dalam tafsir bil ma'thur ada Israiliyat. Coba dicek sumbernya mana. Israiliyat itu bukan pendapat tabi'in, bukan pendapat sahabat, bukan juga dari Nabi. Karena itu maka Israiliyat itu tidak termasuk dalam kategori riwayah atau bil ma'thur. Coba nanti dicek kembali. Kalaupun ada masuk itu Israiliyat, berarti sahabat itu memasukkan kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat ya, di dalam tafsirnya. Ketika dia memasukkan Israiliyat, maka itu tidak termasuk dalam kategori tafsir bil ma'thur. Ya. Baik. Israiliyat itu kawan-kawan yang dimaksud adalah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika ahli tafsir mencari atau menafsirkan ayat, kadangkala ada dalam pengetahuan mereka itu ada Israiliyat yang berkaitan dengan ayat itu. Biasanya mereka bersumber dari Taurat atau Injil. Atau dikatakan bersumber dari Yahudi dan Nasrani. Mereka masukkan kisah-kisah itu ke dalam tafsir. Itulah yang disebut Israiliyat, yaitu kisah yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, lalu mereka masukkan dalam penafsiran. Jadi sebenarnya bukan orang-orang Yahudi dan Israel yang memasukkan, orang-orang Nasrani dan Yahudi memasukkan itu. Tetapi mufasir-mufasir itu mencantumkan kisah Israiliyat itu ketika dia menafsirkan suatu ayat. Dan tidak ada niat dari orang Yahudi untuk merusak penafsiran, tidak. Itu harus diperjelas ya. Tapi ulama-ulama untuk menambah penjelasan tentang tafsiran ayat itu dimasukkanlah kisah-kisah Israiliyat. Yang masukkan itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan. Tetapi ulama tafsir yang memiliki pengetahuan tentang Israiliyat yang berkaitan dengan ayat itu. Lalu mereka masukkan Israiliyat itu, kisah Israiliyat yang dimaksud ke dalam penafsiran mereka. Ulama memiliki 3 sikap terhadap Israiliyat. Sikap yang pertama, bisa diterima Israiliyat itu apabila tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, atau tidak bertentangan dengan pendapat sahabat. Yang pertama, sikap yang kedua adalah menolak. Menolak Israiliyat apabila Israiliyat yang dimasukkan itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan, maka Israiliyatnya itu ditolak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata ulama, kalau dinilai Israiliyat itu tidak bertentangan dengan syariat, kemudian tidak juga dinilai sesuai dengan syariat, biasa saja, tidak ada pertentangan di situ, maka mereka tawakuf. Tawakuf itu bersikap diam saja, tidak mengambil sikap di situ. Karena ada Israiliyat yang boleh jadi sesuai dengan syariat, itu diambil. Yang tidak sesuai dengan syariat ditolak. Baik, itu mengenai Israiliyat. Jadi Israiliyat yang dimaksud itu adalah kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang memasukkan dalam tafsir itu bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tetapi yang masukkan itu adalah ulama tafsir.
yang punya pengetahuan tentang Israiliyat itu. Lalu dia masukkan dalam uraian tafsirnya. Baik. Tadi saudara perdebatkan tafsir bil ma'sur itu tidak tepat lagi untuk zaman modern. Itu memang pendapatnya Pak Quraisy. Pendapatnya Pak Quraisy. Apa yang dimaksud oleh Pak Quraisy? Karena apa? Ayat-ayat itu difahami dan ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau misalnya kita mencari dan menafsirkan sebuah ayat dengan al-ma'sur, maka sangat terbatas penjelasan ayat oleh ayat, penjelasan oleh Nabi tentang sebuah ayat, kemudian penjelasan oleh sahabat tentang sebuah ayat, dan penjelasan oleh tabi'in tentang sebuah ayat. Kalau Pak Quraisy mengatakan tidak relevan lagi, berarti tidak bisa menampung kondisi-kondisi sekarang ini kalau menggunakan tafsir bil ma'sur. Itu yang dimaksud. Jadi bukan tidak relevan lagi untuk digunakan, tidak. Tetapi tidak cukup lagi dapat digunakan untuk membahas ayat-ayat jika dikaitkan dengan kehidupan modern. Karena mereka terbatas. Bisa Anda bayangkan, Al-Quran itu sedikit menjelaskan tentang penafsiran ayat, tidak banyak. Nah, yang menghubungkan penafsiran itu adalah mufassir. Allah tidak mengatakan, ayat ini penafsirannya, ayat ini tidak. Sahabat yang mencari, penafsir yang mencari korelasi antara sebuah ayat dengan ayat lain dalam ayat Al-Quran. Kemudian Nabi juga tidak menunjuk, kadang-kala tidak menunjuk bahwa apa yang saya jelaskan ini berkaitan dengan penafsiran ayat. Walaupun ada di antara ucapan Nabi, penjelasan Nabi itu berkaitan dengan penjelasan sebuah ayat. Tetapi sahabat atau tabi'in atau ulama tafsir yang lainnya, kira-kira ayat ini berkaitan dengan penafsiran tentang ayat itu. Padahal Nabi tidak menunjuk. Hadis ini berkaitan dengan penafsiran ini. Tetapi ulama tafsir yang mencocokkan, karena ada korelasi tema yang dibicarakan oleh hadis itu berkaitan dengan tema yang dibicarakan oleh sebuah ayat. Baik, jadi tidak relevan maksudnya itu, karena tidak bisa lagi mencakup informasi-informasi yang lebih luas. Saya beri contoh. Di masa sahabat tidak ada tafsir ilmi, tafsir berdasarkan ilmu pengetahuan modern, sains modern, tidak ada. Karena itu maka kalau kita cari ayat-ayat, penafsiran ulama berdasarkan ma'sur tentang ayat-ayat kauniyah, kita tidak temukannya. Tidak banyak kita temukan, bahkan mungkin tidak ada. Karena itu maka ulama-ulama berikut berdasarkan sains dan berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, maka mereka bisa melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat itu. Itu yang dimaksud tidak tepat lagi itu. Karena tidak bisa lagi menjelaskan ayat-ayat sesuai dengan kondisi kita sekarang. Apalagi yang belum terjawab. Pandangan ulama tadi itu tentang tafsir bil ma'sur, kekurangannya, kemudian kelebihannya itu kalau jumlahnya beda itu enggak apa-apa. Itu hanya dilihat dari sisi kelebihan kekurangannya, bisa saja lebih daripada apa yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi yang 4 dan 5. Oke, apa lagi yang belum terjawab? Ini sudah ya. Silakan kalau ada yang mau diperjelas lagi, silakan. Saya tadi lupa mencatat sebelumnya. Prof, yang pertanyaan terakhir tadi, yang pertanyaan Pak Solihin tadi. Ya. Bedanya dari mana kita percamanya dari mana katanya? Dari ulama klasik dan ulama kontemporer. Jadi tentang tafsir bil ma'sur. Nah, ulama klasik pasti mendukung tafsir bil ma'sur. Mendukung. Kemudian walaupun mereka dukung tapi sisi kekurangannya mungkin lebih sedikit. Ulama modern
Dia pasti mengatakan kelebihannya juga ada, walaupun nanti ada kekurangan-kekurangannya. Perbedaan-perbedaan di antara pendapat itu hanya karena perbedaan konteks di mana mereka hidup. Nanti boleh jadi di masa-masa berikutnya, penafsiran bira'yi itu sangat berkembang, sesuai dengan bidang keahlian. Nanti ada penafsiran nanti berdasarkan ilmu ekonomi, ada penafsiran berdasarkan ilmu sosial, ada nanti penafsiran berdasarkan ilmu hukum. Jadi ada penafsiran berdasarkan sains, ilmu astronomi, kemudian ilmu fisika, dan ilmu yang lain-lain nanti itu. Itu karena perbedaan konteks di mana mereka akan menafsirkan ayat sesuai bidang keahlian. Nanti ketika kita masuk pada penafsiran itu kita akan menjelajahi penafsiran ulama sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Dan itu bisa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat mereka dalam menafsirkan. Misalnya begini. Lamastumun nisa. Lamastumun nisa itu para sahabat sudah paham betul lamastumun nisa itu apa. Maka mereka tidak perlu tanya lagi kepada Nabi karena mereka punya kemampuan memahami bahasa Arab dengan baik. Ketika ulama-ulama berikut terjadi perbedaan pendapat mereka. Ada ulama mengatakan lamastum itu mubasyarah, yaitu bersentuhan kulit dengan kulit. Ada yang mengatakan lamasa itu jima. Sudah mulai berbeda. Seandainya ada penjelasan Nabi tentang itu, lamastum itu adalah jima. Saya kira mungkin tidak ada lagi ulama mengatakan bahwa itu mubasyarah, artinya kulit dengan kulit. Tapi karena Nabi tidak menjelaskan, maka kembang. Imam Hambali mengatakan lamastum itu bersentuhan tetapi ada nafsu di dalamnya. Coba sudah kita lihat kan sudah 3 pendapat. Imam Syafi'i mengatakan mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan kulit dengan kulit. Kemudian Imam Hanafi lamastum itu jima. Jadi kalau tidak jima tidak batal wudu, kalau bersentuhan biasa tidak batal. Kalau Imam Hambali yang mengatakan nanti batal kalau dalam hatimu itu ada syahwatmu dengan perempuan itu baru batal. Coba, sudah 3 pendapat. Sekarang pendapat itu yang mana yang kita ini? Tinggal kita sikapi yang mana pendapat ulama itu. Kalau saya lebih aman kalau kita menganggap itu batal hanya mubasyarah. Karena apa? Kalau mubasyarah menyebabkan kita akan berwudu lagi. Kalau orang mengatakan jima, nanti orang yang bersentuhan kulit tidak batal. Bagaimana kelebihan dan keuntungannya? Kalau orang berwudu lagi, maka sebenarnya dia telah berupaya untuk menghapuskan semua dosa anggota badannya dengan air wudu. Karena kata Nabi, setiap kali orang berwudu itu sebenarnya setiap kali itu pula dia menggunakan air untuk mengeluarkan semua dosanya. Itu. Jadi kalau yang jima, makanya saya selalu bilang begini, walaupun kita punya pandangan batalnya wudu dengan jima itu, lebih baik kalau kita bersentuhan, lebih baik berwudu lagi. Karena keuntungannya apa? Keuntungannya kita menghapuskan dosa kita dengan air wudu yang baru. Itu. Kemudian yang mengatakan jima itu rugilah dia. Karena apa? Tidak mau menghapuskan dosa-dosa anggota badan mereka dengan air wudhu itu. Ini pandangan-pandangan ulama. Ketika terjadi itu, maka tidak heran nanti ada pandangan-pandangan ulama. Ketika ayat yang lain ditafsirkan oleh ulama, bisa jadi terjadi perbedaan pendapat. 4 ulama ada 4 pendapat. Ada 5 ulama ada 5 pendapat. Lalu pendapat-pendapat itu nanti perlu kita lihat. Nanti kalau ada pendapat-pendapat yang keluar betul dari pemahaman ayat, maka itulah yang dimaksud dengan penyimpangan di dalam Al-Quran. Oke, itu ya. Baik, ada lagi? Mohon izin bertanya, Prof. Silakan. Terima kasih, Prof. Tadi ada penjelasan dari Prof itu tafsir bercorak sufi, terus kemudian
falsafi, terus kemudian haroki, terus kemudian mungkin kedepannya ada tafsir ya sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing gitu, disiplin ilmunya masing-masing, seperti ekonomi, teknologi dan lain sebagainya mungkin. Nah, terus yang ingin saya tanyakan itu, Prof, lalu kemudian apakah tidak ada syarat bagi mereka yang ingin menafsirkan tersebut kayak gitu? Ada syarat atau tidak begitu, Prof? Ketika ingin menafsirkan, misalkan Al-Quran ini ditafsirkan secara ekonomi, kira-kira begitu, atau dengan ayat-ayat kauniyah gitu. Apakah ada syarat atau tidak begitu bagi seorang mufasir tersebut, Prof? Terima kasih. Baik. Ini memang menjadi problem. Ulama-ulama klasik menetapkan syarat mufasir itu lebih 20 kalau tidak salah saya. Dan kalau lebih 20 itu kita terapkan sekarang, tidak ada yang memenuhi syarat satupun. Nah, lalu ulama menurunkan lagi syarat itu. Kalau tidak salah ada 9. 9 coba diturunkan. Ada 10 yang oleh ulama sekarang tinggalkan itu, tinggal 9. Nah, sekarang mampukah kita melahirkan manusia paripurna yang punya ilmu yang luar biasa untuk menjadi mufassir? Itu sulit. Sulit. Karena itu maka ada ahli tertentu yang memberi penjelasan tentang sebuah ayat. Memberi penjelasan tentang sebuah ayat dikaitkan dengan bidang-bidangnya. Maka hal yang demikian itu disebut sebagai penjelasan seorang ahli ekonomi tentang ayat itu. Berarti dia sudah melihat sebuah ayat dengan kacamata ilmu atau bidang keahliannya. Maka untuk sementara oleh para mufassir itu menyatakan itu juga bagian dari penafsiran. Ketika dia menjelaskan sebuah ayat, kemudian dia jelaskannya dari sisi bidang ilmu mereka, maka itu termasuk kategori penafsiran. Karena penafsiran itu berarti menjelaskan suatu ayat, kemudian dikaitkan dengan bidang ilmunya. Nah, karena itu maka mereka yang seperti itu tidak mungkin kita mengatakan dia tidak berhak bisa menjadi mufassir. Karena apa? Dia tidak terpenuhi rukun dan syarat penguasaan ilmu tertentu. Karena salah satunya itu dia harus mengetahui Al-Quran, mengetahui turunnya Al-Quran, mengetahui sebab nuzulnya Al-Quran, menguasai hadis Nabi, kemudian menguasai sejarah, menguasai bahasa. Wah, itu Al-Quran tidak akan jadi ditafsirkan kalau itu yang kita tuntut. Karena itu nanti maka di masa-masa sekarang itu ketika ada ulama yang bidang keahliannya ekonomi menjelaskan sebuah ayat, itu dipandang sebagai sebuah penafsiran atau pandangan mereka sesuai bidang keahlian. Jarang mereka itu menafsirkan ayat Al-Quran secara keseluruhan, secara ekonomi, jarang. Tapi mereka menguraikan sebuah ayat, dia kutip ayat itu lalu jelaskan secara ekonomi. Ayat ini yang dimaksud adalah begini, begini, begini. Itu sudah kategori mufassir atau penafsir, karena dia menjelaskan ayat itu dari sisi ilmunya. Ketika sebuah ayat ditafsirkan oleh ulama yang berbeda keahlian, maka akan terjadi perbedaan penafsiran di antara mereka. Karena itu memang ada syarat yang disanukan situ, sehingga biasanya mufassir itu dikategorikan dengan upaya dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Apakah secara keseluruhan, apakah secara tematik. Biasanya penafsiran secara tematik itu dilakukan oleh para ahli sesuai dengan bidang ilmunya. Bidang ilmunya. Misalnya perspektif Al-Quran tentang ekonomi. Oh, itu dia pasti ahli ekonomi itu yang berbicara itu. Kemudian perspektif Al-Quran tentang psikologi. Ah, itu berarti dia ahli psikologi itu. Kemudian misalnya perspektif Al-Quran tentang kesehatan. Dia itu pasti ahli kesehatan. Ahli kesehatan.
Kalau syarat-syarat yang diperlukan dalam menafsirkan itu diberlakukan kepada mereka, maka mereka tidak akan terpenuhi syarat jadi mufasir. Tetapi kita sudah mengkategorikannya sebagai mufasir karena dia menjelaskan ayat itu sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya begini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiran ababil. Toiran ababil itu difahami oleh ulama adalah toiran itu adalah burung. Burung ababil. Sekarang, kalau ada orang yang mengatakan itu bukanlah burung, tetapi virus yang bisa berterbangan. Nah, kalau berbicara virus, maka pasti dia itu ahli ahli kesehatan. Ya. Yang bicara virus itu ahli kesehatan. Berarti bisa dipastikan bahwa ketika dia berbicara toiran itu adalah virus yang berterbangan, karena virus corona itu termasuk toiran. Kan dia berterbangan. Nah, dengan berterbangan itu dia membawa infeksi kepada orang lain sehingga orang lain terjangkiti virus itu. Nah, sekarang kalau kita mengartikan dengan burung, boleh jadi ketika itu betul-betul burung yang membawa itu, yang namanya burung ababil, membawa ababil, arsala alaihim toiran ababil tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin itu kalau kita lihat, mereka melemparkan tentara gajah itu dengan batu. Sekarang kita lihat, mungkinkah virus itu membawa batu? Itu persoalan lagi. Nah, karena itu ketika dia menafsirkan toiran itu sebagai virus, maka hijaratan itu tidak lagi diartikan sebagai batu, tetapi boleh jadi bibit penyakit. Bibit penyakit yang luar biasa, yang digambarkan sama dengan batu begitu kerasnya. Faja'alahum ka'asfi ma'kul. Dari situlah ulama memahami setelah mereka terkena itu bisa dibayangkan. Tidak ada jeda waktu antara turunnya batu kepada mereka itu sehingga tidak ada lagi kesempatan mereka untuk hancur luluh semua tulang kulit mereka dan daging-dagingnya, tinggal tulang-tulangnya. Kasfi ma'kul itu daunan yang dimakan ulat, tinggal jari-jarinya saja, daunnya sudah tidak ada lagi. Ini yang difahami oleh ulama, toiran itu adalah virus. Nah, kemudian virus itu hijaratan membawa penyakit, membawa sesuatu yang sangat berbahaya. Ini dilihat dari bidang ilmu. Ketika ahli tertentu menjelaskan ayat-ayat itu sesuai bidang ilmunya, maka kita menyebutkan dia adalah sedang menafsirkan ayat itu dengan ilmunya. Nah, itu bisa. Tapi kalau memenuhi syarat yang ditentukan oleh ulama, maka tidak ada lagi sekarang ulama Indonesia, ulama dari tempat lain yang bisa jadi mufasir. Nah, sementara orang-orang Arab sendiri juga saya kira tidak banyak yang begitu sekarang. Tidak banyak yang begitu. Nah, sementara kita membutuhkan penjelasan ayat untuk konsumsi masyarakat kita sekarang ini. Maka corak-corak penafsiran itu disesuaikan dengan konteks itu. Oke, itu saya kira. Ada lagi yang lain? Silakan. Nah, sudah lengkap ya? Oke. Saya mau lihat kawan-kawan siapa yang tidak tampil. Saya sudah bilang tadi semua peserta harus tampil. Sudah ada semua kayaknya. Pada muncul, Prof. Iya, pendeknya Pak Mas Doni, Pak Madson, yang tidak muncul tuh anggap tidak hadir. Masa dia pelit itu menampilkan wajahnya. Kan? Wajah yang begitu mempesona Iya, betul. Bunyi ikan. Mega mana? Mega nggak hadir? Hadiro, Papi. Mana fotonya?
Tidak usah pelit menampilkan wajah itu. Begitu kan luar biasa, subhanallah begitu. Lagi puasa kali, Prof. Saya belum lihat. Mukenanya masih tertempel. Aulia nggak ada Ya itu kayaknya, Prof. enggak apa-apa. Tampil dengan itu. Yang penting tampil wajah, jangan tampilkan yang lain gitu, tampil wajah doang. Jangan membohongi hati. Waduh. Ya begitu. Rahman, Pak Rahman mana? Pak Roman Permana. Itu. Jadi harus tampil. Saya anggap kalau tidak tampil itu anggap aja tidak hadir Pak Madson. Pak Matiansa, tuh catat. Siap. Prof, izin Prof. Ya, silakan. Ada beberapa yang ingin disampaikan, Prof. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Arifin yang telah siap maju, Prof. Kalau bisa dikasih reward lebih nih, Prof, karena dadakan banget nih, Prof, beliau, Prof. Terus saya mohon maaf tadi sempat terjeda. Sebenarnya Pak Madiansyah bukan dadakan. Dia siap dari awal. Jangan bilang dadakan. Beliau lebih siap lebih awal gitu. Bukan dadakan. Dadakan tidak bisa begini tampilannya. Siap lebih awal itu yang tepat. Jangan dadakan. Artinya bukan pada waktunya, Prof. Sesuai jadwalnya luar biasa. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kemudian apalagi? Yang kedua, dengan mundurnya Bu Nur Hayati ini, mudah-mudahan nanti bisa dibujuk lagi. Sementara judul yang diemban oleh Ibu Nur Hayati akan diemban kepada Bapak Nur Solihin, Prof, karena beliau baru hadir, mahasiswa baru sekitar 3 kali pertemuan lalu kalau nggak salah ya, Pak Solihin, kalau tidak salah. Nanti judulnya yaitu Nasa dan Mansuh. Nasi dan Mansuh, oke, enggak apa-apa. Itu penting. Itu dari sisi hukum itu. Nanti presentasinya di posisi Pak Arifin, yaitu setelah Pak Nuraga. Ahad depan Pak Nuraga ya Pak ya. Nah, selanjutnya, betul. Ya, diingatkan kembali kepada pemakalah, teman-teman semua, para kiai, para bunyai, agar mengumpulkan makalahnya 1 pekan sebelum presentasi, sesuai dengan instruksi dari Prof di awal perkuliahan kita ya. Itu kemudian makalah tersebut langsung aja dikirim japri atau dikirim via email ke Prof. Itu bentuknya makalah dan PPT-nya. Gitu. Kalau tadi tidak dalam bentuk PDF. Jangan pakai PDF karena saya mau rapatkan menjadi 1 spasi, nanti susah merapatkannya kalau PDF. Ya, baik. Seperti itu ya teman-teman. 3 poin tadi yang saya sampaikan. Kemudian motivasi juga buat teman-teman bahwa ketika diamanahkan untuk makalah, itulah latihan kita untuk menulis ya teman-teman. Maka harap dipahami makalah itu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya makalah Prof saja, tetapi makalah-makalah yang lainnya. Gitu. Karena kita latihan juga untuk bertanggung jawab. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan makalah kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan nanti ya. Terima kasih waktunya, Prof. Terima kasih, Prof. Itu 3 poin. Jadi saya mohon dikirim yang pertama makalah dan kemudian PTT-nya ya, PowerPoint-nya. Ya, Prof. PTT-nya itu dikirim ke saya. Itu saya nanti sekaligus akan menilai gimana kemampuan menampilkan makalah dan PPT-nya. Saya kira itu karena begini kawan-kawan, kita itu pada umumnya banyak bicara tapi tidak banyak menulis. Nah, sekarang dengan makalah itu menuntut kita untuk banyak menulis, seperti kita banyak bicara. Ini kemarin ke kampus tapi tidak ke pasca, itu memberikan arahan kepada dosen-dosen. Dosen-dosen kita itu banyak bicara tapi tidak bisa menulis, maka pangkatnya tidak naik-naik. Ya, itu. Jadi ini latihan yang bagus untuk menulis itu. Baik, saya kira itu cukup bagus. Pas kita 2 jam. Kita nunggu yang minggu depan lagi. Ya.
Oke, terima kasih banyak kawan-kawan, Pak Mardiansah, Pak Matsoni, yang lain, Pak Arifin sudah menyajikan makalah semuanya. Pak Rifki, Pak Anuraga, kemudian Pak Eka, Ibu Ayu, Ahmad, siapa lagi nih? Rifki, kemudian Aulivia, sudah tampil semua ini. Gini bagusnya Pak Mardiansah, tampil semua, jangan sembunyi di belakang layar. Iya, betul, Prof. Lagi Pak Mufti, iya, jangan di belakang layar. Minum apa gimana ini? Coba saya tampil dengan pakai kopiah lagi, dengan baju koko lagi, coba. Masya Allah. Kan apa? Allahu jamilun yuhibbul jamal, kan gitu. Itu benar. Waduh. Pak Prof lebih cerah sekarang daripada kemarin kegelap-gelapan. Kemarin itu gelap-gelapan dan kecapean kemarin, kecapean. Saya pulang dari Mataram kemarin itu belum pernah seumur hidup saya tidur mulai jam 7 pagi sampai jam